Halo, baru pertama kali nih bikin vlog, ada suaranya. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang gimana sih cari vendor yang pas buat kita. Nah, kali ini aku mau cerita tentang vendor aku waktu bikin kaos. Jadi aku tuh nyari kaos yang warnanya lilac ya, purple, ungu, pokoknya yang BTS banget lah gitu. Udah ketemu nih, tapi ternyata pas dilihat hasil sablonnya tuh nggak banget. Jadi kelihatan nggak sih di sini kayak ada titik-titiknya gitu kan, terus nggak bersih gitu. Warnanya sih oke, cuman ya kayak gitu deh hasilnya. Pokoknya nggak sesuai lah sama ekspektasi aku. Jadi kecewa berat sih, padahal warnanya tuh udah cakep kan, ungunya soft, terus ya pokoknya aku udah suka sih sama bahannya juga udah lumayan oke. Setelah vendor yang tadi itu skip nggak jadi bikin di situ, terus aku cari lagi dan nemu lagi vendor yang lain. Aku bikin lagi tapi dengan desain yang move to heaven. Nah, aku cari yang warnanya coklat kayak gini. Ini pengennya sih warnanya tuh yang kurang lebih itu bisa masuk sama gambarnya kan. Cuman ini juga sama, hasil printingannya tuh aneh. Ada garis-garis gini loh, padahal desain aku tuh nggak ada garis kayak gitu di pinggirnya. Warnanya oke, cuman kalau dilihat ini detailnya tuh kayak titik-titik kayak gini kan. Ya nggak bersih gitu. Pokoknya ngecewain sih, padahal kan sebenarnya kalau misalnya bagus, aku mau nih, cocok nih soalnya sama warna kaosnya. Jadi ya gitu, nggak gampang banget sih buat nyari vendor yang pas tuh. Jadi di vendor kedua ini pun aku akhirnya skip. Aku cari lagi vendor yang lain karena meskipun ini cocok warnanya, cuman sablonannya tuh nggak sesuai sama yang aku mau gitu kan. Jadi mendingan aku cari lagi, lebih sabar lagi buat nemuin vendor yang pas. Lanjut ke vendor ketiga, barulah aku menemukan yang pas dan emang bener-bener sesuai sama yang aku pengenin. Ini bahannya oke, cuman gak ada warna ungunya. Jadi warnanya cuma bisa putih. Ya si BTS ininya tuh, pilihan lainnya tuh yaitu yang ada yang army, itu kan buat yang move to heaven ya. Tuh sama ada navy. Navy kan buat yang si taxi driver. Nah, makanya kenapa aku ada 3 warna itu kan, karena nentuin dari si vendor ini cuman punya warnanya tuh dikit gitu kan. Ya udahlah, akhirnya aku ambil juga si Navy-nya juga bagus ya, terus bahannya memang bener-bener beda sama 2 vendor sebelumnya. Yang ini tuh jauh lebih bagus, halus, terus sablonannya tuh kelihatan ya detailnya oke, terus nggak ada bercak-bercaknya, terus nanti kalian bisa lihat deh kalau yang beli tuh kerasa banget halusnya. Terus ya pokoknya aku suka banget lah sama yang ini, dan akhirnya langsung fix ambil order sama si vendor ini. Terus aku tuh tadinya pengen bikin produk ini, jeng jeng, sendal jepit. Soalnya kepengen banget bikin produk yang yang bisa dipakai di rumah gitu kan. Sekarang kan lagi di rumah aja, dan aku pribadi tuh seneng banget pakai kalau di rumah tuh pakai sendal jepit, karena di Bandung kan dingin tuh lantainya. Jadi kalau pakai sendal jepit tuh udah paling enak lah, anti rematik gitu kan. Gitu, tapi pas kemarin bikin tuh kayaknya tuh ya ampun, kok kualitasnya nggak banget gitu kan, dari printingannya, terus bahannya, padahal ini lumayan sih harganya. Terus ya gitu deh, kayak dekil banget nggak sih, maksudnya printingannya tuh kayak yang ya tipis gitu. Kalau di video sih kelihatannya oke-oke aja, tapi pas ngeliat aslinya tuh mengecewakan. Terus kemarin tuh aku ordernya 2 biji kan, dan dua-duanya tuh yang ini lebih murah nih, yang si spons ini bawahnya. Tapi ya gitu deh, printingannya sama aja mengecewakan. Jadi ya yang ini aku nggak jadi jual deh, padahal sebenarnya udah semangat banget sih pengen bikin produk sendal jepit. Jadi sendal jepit pun gagal diproduksi. Aku jadi nggak jadi ambil order sih sama vendor ini.
Terus aku mau cerita susahnya online shop, buat bikin sampel. Nah, di sini tuh aku punya sampel, yang taksi driver. Jadi awal pertama kali kan harus bikin sampel. Nah, pas bikin sampel tuh nggak gampang ya, bener-bener bikin pusing kepala gitu kan. Karena ini pas bikin tuh rodanya ada yang macet, udah gitu lemnya nempel kemana mana, bener-bener harus ngulik gimana caranya biar rodanya bisa jalan, terus biar lemnya nggak nempel belepotan. Ya pokoknya itu yang bikin lama sih, kenapa sih produk ini tuh keluarnya lama, terus kenapa pas proses PO tuh lama banget, beresnya bisa 2 minggu gitu kan. Karena proses dari vendor itu udah lama, udah gitu nyampe ke kita tuh bener-bener harus dirakit semua sendiri. Kalian lihat gak sih itu orang-orangnya gitu ya, itu tuh semua kita tempelin satu-satu, jadi itu yang bikin lama. Terus aku juga mau cerita nih tentang pengalaman jualan aku. Kan pernah ada yang nanya, "Kak, gimana sih biar rame terus online shopnya?" Waduh, kalau itu sih aku juga belum bisa jawab, karena pengalaman aku sendiri juga aku pernah kok, maksudnya ngalamin yang sepi dan ya cuman penjualannya tuh dikit banget gitu. Waktu yang ini nih, sebenarnya ini waktu series yang Replay 98 ini tuh rame banget sih, cuman ada beberapa produk yang aku tuh kayak kepedean gitu. Jadi pas kemarin bikin yang Bora sama Sunwo itu kan aku bikin voting ala-ala kan di IG story, dan aku bilang siapa nih yang mau gitu, ternyata tuh banyak yang mau. Jadi aku dengan pedenya aku bikin ini tuh stoknya 20 pasang kan. Nah, ternyata pas bikin tuh gagal. Liatin deh, ini bagian lehernya tuh kayak apa sih, desainnya tuh kayak gagal lah sebenarnya. Ini gagalnya di bagian setting aku sih gitu. Nah, jadi ternyata pas gagal udah kecetak, itu yang kanan yang gagal. Akhirnya karena cetaknya salah, ya udah akhirnya bikin lagi. Itu 20 udah gagal ya, terus 20 bikin yang baru. Ternyata bikin yang baru 20 biji pun cuman laku 3 biji. 3 pasang lah ya gitu lakunya. Sedih banget sih, maksudnya kadang kesel ya gitu, udah voting mau ternyata pada nggak beli gitu. Bukan salah di yang votingnya sih, aku memang salah nanyanya. Kalau bikin Sunwo sama Bora, kira-kira lucu nggak ya, pada suka nggak? Ya jelas jawabnya pada suka gitu kan, tapi kan suka belum tentu beli. Ya itu memang salah aku sih, kayak yang terlalu bersemangat, kepedean, nyetok gitu taunya taunya kurang laku gitu. Nah, di sini tuh aku bisa belajar sih buat pengalaman aku ke depannya. Jadi kalau nyetok barang itu tuh fokusnya di yang pemain utama, bukan pemain cadangan, cadangan bola kali. Maksudnya nggak kayak Sunwo sama Bora ini kan bukan pemain utama. Nah, terus pernah nggak sih gagal gitu ya di urusan akrilik? Ya, ini salah satu yang gagal lagi nih. Ini kelihatan nggak sih bedanya Senso sama Cayongnya? Cayongnya tuh gosong. Jadi si vendor tuh ngeprintnya tuh ada yang gosong-gosong gitu loh. Jadi ya udah aku simpen aja buat koleksi aku. Jadi gitu deh teman-teman, pengalaman aku dalam mencari vendor dan membuat sampel buat produk-produk aku. Semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa membantu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thank you for watching.